Saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah visual Nadiem Makarim yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud, di mana Nadiem Makarim sebagai mantan Mendikbudristek diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan yang berlangsung sejak siang hari tadi memakan waktu yang cukup lama. Ya, kita ingat ada sekitar mungkin 6-7 jam Nadiem diperiksa. Ini mobilnya Pak ya? Pak, iya. Yang depan atau yang belakang? Masih jalan. So, yang Anda saksikan, tim sepertinya belum mengeluarkan satu patah kata pun kepada awak media yang terus bertanya sejak keluar dari Gedung Merah Putih KPK tadi. Hanya senyum simpul saja yang tampak dari raut wajah Nadiem Makarim saat ditanya wartawan soal apa saja yang ditanyakan penyidik KPK terkait kasus Google Cloud yang saat ini juga menjerat beberapa tersangka lainnya dalam kasus itu, dan Nadiem tadi diperiksa sebagai saksi. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap melayani gugatan 8 organisasi sekolah swasta yang menggugat kebijakan penambahan rombongan belajar di sekolah negeri. Kebijakan ini menyebabkan sekolah swasta kekurangan siswa. Namun menurut Deddy, kebijakan ini telah membantu ribuan siswa bersekolah gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut organisasi sekolah swasta punya hak menggugat kebijakannya. Namun ia mengingatkan kebijakan ini menambah jumlah siswa menjadi 50 orang dalam satu kelas di sekolah negeri dan telah menyelamatkan 47.000 siswa sehingga bisa bersekolah gratis. Deddy juga bilang jumlah sekolah swasta terus bertambah sehingga justru kekurangan murid sejak 3 tahun terakhir. Karena identiknya apa? Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Sebelumnya 8 organisasi sekolah swasta menggugat kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal penambahan rombongan belajar atau rombel menjadi 50 siswa dalam satu kelas di sekolah negeri. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Mereka merasa dirugikan karena kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi telah membuat sekolah swasta kekurangan siswa. Karena itu mereka meminta PT UN membatalkan kebijakan itu. Biasanya berapa lama kalau pemeriksaannya? Tujuan akhir dari gugatan kami ini, pertama dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan kedua dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Di dalam 8 ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Nah, penerimaan sekolah murid baru di sekolah penggugat ini ya, menjadi kendalanya itu berkurang. Saudara, sekolah swasta di Jawa Barat menggugat Gubernur Deddy Mulyadi. Kita akan bahas bersama tim hukum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat, Irwan Indra Praja, melalui sambungan virtual. Lalu tim advokasi hukum Pemprov Jawa Barat, Jutek Bongso, dan juga hadir di studio Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irvani. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Malam. Iya. Selamat malam, Mas. Selamat Saya, malam. baik. Pertama-tama saya ke Bung Irwan dulu ya, Bung Irwan Indra Praja. Oke. Saya ingin tahu juga latar belakang Anda menggugat
Gubernur Deddy Mulyadi? Karena tadi kalau menurut alibinya Pak Gubernur Deddy Mulyadi bahwa kita ini menyelamatkan banyak siswa untuk yang putus sekolah untuk bersekolah gratis begitu. Bisa Anda jelaskan kira-kira? Ya. Jadi baik, selamat malam para pemirsa dan rekan advokat Jutek Bongso. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dari anggota DPR. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Itu adalah tentang terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa daerah, terutama kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, memang betul peminat yang sekolah masyarakat sekolah ke sekolah swasta itu berkurang. Apalagi dengan terbitnya surat keputusan ini. Sehingga seolah-olah di sini menyebutkan yang seharusnya rombongan belajar itu 30 berjumlah 36. Tapi dalam surat keputusan ini ditambah menjadi 50 rombongan belajar. Mungkin bisa dibayangkan satu kelas kalau penuh itu mungkin tidak akan efektif. Itu mungkin latar belakangnya seperti itu. Ya, Anda mengatakan 50 orang itu terlalu banyak dalam satu kelas begitu ya. Tapi menurut Kang Deddy Mulyadi ini justru menyelamatkan siswa yang yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah secara gratis. Saya kalau gitu lalu jalan tengahnya, sebelum saya nanti tanya juga ke Bung Jutek Bongso, lalu jalan tengahnya gimana kalau gitu ya? Kang Deddy Mulyadi bilangnya ini kan langkah penyelamatan gitu untuk anak-anak putus sekolah. Tapi menurut Gendra tadi bilang ya 50 terlalu banyak sehingga juga tidak efektif dalam satu kelas gitu. Gimana Bung Lalo? Betul. Jadi gini. Jadi begini. Ya sebentar, saya ke Pak Lalo dulu, saya bertanya sebentar ya, Bung Gendra. Oke, silakan. Baik. Ya, jadi gini Mas. Penambahan ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam aturannya penambahan ini dimungkinkan. Jadi maksimal dalam satu rombel untuk SMA itu memang 36. Ya. Tetapi ada aturan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, kemudian diperkuat lagi dengan SK Beskap nomor 71 tahun 2024 untuk daerah tertentu. Dengan kata lain pengecualian. Nah, pengecualiannya itu kategorinya adalah daerah dengan jumlah calon siswanya banyak, tetapi di daerah tersebut satuan pendidikannya terbatas. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat ini 658.000 lebih angka putus sekolah dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia hari ini. Nah, mungkin dengan dua aturan yang saya sebut tadi, Kang Deddy membuat sebuah keputusan yang hari ini menambah dari 36 menjadi 50. Dan itu dimungkinkan? Dimungkinkan, karena aturan itu belum dicabut oleh Kementerian hari ini. Nah, kami di Komisi 10 ketika ini bergulir, juga sudah menanyakan kepada Mendikdasmen terkait dengan yang terjadi di Jawa Barat. Nah, sudah ada pertemuan antara Mendikdasmen, antara pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pak Deddy Mulyadi atau Pemprov Jawa Barat. Dan dari hasil pertemuan itu diputuskan bahwa silakan dimungkinkan untuk menambah dari 36 menjadi 50 dengan catatan-catatan, misalnya mempersiapkan ruang kelas yang memadai, lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan untuk belajar juga menjadi perhatian yang utama. Dan informasi terakhir yang kami dapat, 36 menjadi 50 ini tidak semua sekolah, ada 38. Nah, kami di DPR RI hari ini dengan melihat kondisi yang ada di Jawa Barat, nah, gubernur ini kan pembina pendidikan yang ada di pemerintah provinsi. Nah, beliau mengambil kebijakan ini tentu dengan berbagai pertimbangan lah. Selama itu tidak mengakibatkan bertambahnya angka putus sekolah, tidak mengakibatkan mutu pendidikan kita turun, ya kami silahkan aja gitu. Sebenarnya saya juga mengundang pihak Pemprov Jawa Barat ya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan. Tapi untuk menjawab bagaimana skema sebenarnya yang bisa diatur untuk supaya 50 siswa ini bisa belajar dengan nyaman. Saya juga coba tanyakan ke Pak Jutek. Pak Jutek berdasarkan meskipun Anda sebagai pihak yang mengadvokasi hukum Pemprov Jawa Barat, tapi adakah komunikasi soal
bagaimana kira-kira agar gugatan ini bisa dilawan begitu dengan memberikan paparan yang komprehensif. Misalnya nanti 50 orang ini, siswa ini akan nyaman kok bersekolah, akan nyaman kok belajar mengajar, mungkin ditambah dengan fasilitas-fasilitas khusus, bahkan mungkin ada shadow teacher misalnya. Gimana Pak Jutek menjelaskan hal ini? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan juga rekan-rekan yang ada di diskusi pada malam hari ini. Ya, saya hadir status di sini adalah sebagai ketua tim hukum ya, advokasi hukum pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, berdasarkan penunjukan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, saya hadir untuk menangani juga kasus ya yang di PT UN. Jadi kami juga ada di kuasa. Nanti kita akan bersama-sama nanti mengikuti. Tadi pagi saya bersama dengan Bapak Kadistik Provinsi Jawa Barat itu melakukan perskon ya. Di dalam perskon itu kami sudah jelas sampaikan bahwa asal mula dari penambahan rombel ini menjadi maksimal 50 orang dari 36 orang per kelas itu adalah oleh karena situasional sekarang. Ya, di Provinsi Jawa Barat, ruang kelas yang ada tidak memadai, sementara data yang disajikan yang ada di kita, yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, bahwa saat ini di Jawa Barat kurang lebih berjumlah 199.643 ya, peserta didik sekarang ini putus sekolah. Ya, dan setiap tahun berpotensi menambah 40 sampai 50 ribu orang ya siswa. Kalau ini dibiarkan, maka negara abai, ya pemerintah abai hadir. Karena sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Ya. Dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur ya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir. Saya jadi bingung, niatnya baik ya, bahwa ada 199 ribu orang yang putus sekolah di Jawa Barat mau diselamatkan oleh Pak Gubernur lewat kebijakan, kok digugat? Itu menjadi pertanyaan buat kami. Baik, Bung Jutek. Nah, saya kembali ke Bung Irwan Indra. Bung Irwan, ini niatnya baik katanya, niatnya baik untuk menghindari orang-orang yang siswa-siswa yang putus sekolah untuk bisa bersekolah kembali. Tapi yang ingin saya tanyakan juga bagaimana kebijakan ini secara konkret sebenarnya merugikan sekolah swasta, terutama dalam hal penerimaan siswa baru. Apakah ini juga kaitannya dengan bisnis pendidikan? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Eredivisie pekan pertama menyajikan sang juara bertahan PSV Eindhoven dengan sang orkestrator lini tengah Joey Veerman yang akan menjadi otak bagi lini serang PSV saat menjamu tim tamu Sparta Rotterdam yang menggebrak lewat penyerang mereka Tobias Lauritsen. Eredivisie PSV Eindhoven versus Sparta Rotterdam Minggu 10 Agustus pukul 1.45 dini hari live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Polisi meringkus komplotan pelaku curanmor yang beraksi di lebih dari 3 TKP di Kota Bengkulu. Modus pelaku yakni dengan membobol rumah korban, lalu membawa sepeda motor yang masih terpasang kunci. 3 pelaku ditangkap tim gabungan Macan Gading Polresta Bengkulu bersama Polsek Teluk Segara tanpa perlawanan saat bersembunyi di kediaman salah seorang pelaku. Dalam menjalankan aksi, pelaku lebih dulu membobol rumah korban dan selanjutnya mengincar sepeda motor yang diparkir dalam rumah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pidana penjara di atas 5 tahun.
Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Morinaga. Saudara, alasan 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat menggugat Gubernur Deddy Mulyadi karena kebijakan penambahan rombongan kelas menjadi 50 siswa membuat sekolah menengah swasta kehilangan calon siswa baru. Penurunan jumlah murid tahun ajaran baru salah satunya dialami sekolah menengah kejuruan SMK Farmasi Cipto Kota Cirebon. Sebelum kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penambahan rombongan kelas, sekolah yang biasanya mendapat sekitar 10 murid tahun ini hanya mendapatkan 1 murid saja. Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Cirebon, Ari Nurrahmat, menilai kebijakan Gubernur sangat berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta di Jawa Barat. Kebijakan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu ini juga dianggap tidak tepat sasaran. Sekolah saya gitu, artinya sekota Cirebon bahkan se-Jawa Barat itu dampaknya luar biasa, terutama yang cabut berkas. Jadi banyak yang sudah terdaftar di SMK swasta karena negerinya dibolehkan dengan program PAPS, artinya akhirnya cabut berkas, pindah ke sana karena dari negerinya sendiri menelpon dan menghubungi orang tua tersebut. Seperti itu. PAPS itu menurut Bapak tidak tepat sasaran, Pak? Betul, banyak yang tidak tepat sasaran. Kan PAPS itu tadi kan dari judulnya aja anak putus sekolah. Artinya yang tergolong miskin atau miskin ekstrim kan. Tapi ternyata banyak yang orang tuanya masih mampu diakomodir oleh pihak sekolah. Sebelum jeda tadi saya bertanya kepada Bung Irwan Indra sebagai penggugat. Bung Indra, kalau kata Bung Jutek tadi bilang kan ini sebenarnya langkah penyelamatan gitu. Ini niatnya baik untuk menyelamatkan anak-anak putus sekolah supaya tidak putus sekolah dan bersekolah bisa gratis. Tapi di satu sisi ya saya juga paham gitu ya, banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang terdampak. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya kebijakan ini secara konkret merugikan sekolah swasta terutama dalam penerimaan siswa baru? Apakah ini ujungnya hanya memang bisnis pendidikan yang terdampak? Ya, baik, terima kasih. Saya sepakat tadi disampaikan oleh rekan Jutek Bongso, memang betul. Ya, peran pemerintah dalam pendidikan itu harus lebih optimal. Tapi kita tahu bahwa penyelenggaraan pendidikan itu tidak saja negara atau pemerintah, tapi juga berbasis masyarakat. Artinya ada sekolah-sekolah swasta di mana sebelum Indonesia lahir banyak sudah berdiri kayak Taman Siswa, kemudian Pasunda di Jawa Barat dan sebagainya. Itu sudah ada. Nah, oleh karenanya ada harapan besar bagi kami, ya kan, bisa berdialog dengan penyelenggara pendidikan swasta di Jawa Barat ketika menerbitkan surat keputusan ini. Kenapa? Karena dampaknya barusan juga tadi sudah disampaikan oleh salah satu kepala sekolah di Kota Cirebon, apalagi di kota-kota yang lain. Temanya itu adalah pencegahan anak putus sekolah, ya kan, ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Artinya bagi mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Harapan besar kami sih sebetulnya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan stakeholder pendidikan swasta, ya pemerintah. Karena kita juga membangun sumber daya manusia. Artinya infrastrukturnya kita sudah cukup mumpuni. Contoh di Provinsi DKI itu, gubernurnya bisa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan sekolah swasta yang ada di wilayah DKI. Tapi sekolah-sekolah swasta ini juga berevolusi ya, Bung Irwan ya? Iya. Menyesuaikan dengan zaman gitu. Menyesuaikan dengan keadaan, kan begitu poin. Oke, baik. Bung Jutek, sebenarnya permasalahannya sepertinya ini kurangnya komunikasi atau kurangnya dialog. Tadi Bung Irwan juga sudah menyinggung bahwa belum ada dialog. Kira-kira akan ada dialog nggak sebelum memang nanti merespon segala gugatan? Mas, saya tanggapin dulu ya. Oke. Jadi oleh Pak Ervan tadi ya, rekan Ervan, bahwa saya tidak setuju ya kalau kita mengeneralisir 1-2 sekolah menjadi satu seolah-olah itu satu peristiwa yang menyeluruh. Satu hal kita mau sampaikan ya, yang sudah maksimal menerima program PAPS ini ya, ini baru 17 sekolah dari 500
sekian ya, dari 515 sekolah dan 1 SMK negeri dari 286 sekolah. Ya, artinya baru 17. Dan 38 yang lain yang tadi disampaikan itu tidak maksimal sampai ke 50. Program ini sebenarnya tidak, saya memberikan satu data nih, ini data yang berdasarkan di Kementerian Menengah Dasar ya. Nah, ini jadi bahwa jumlah yang diterima oleh sekolah swasta setiap tahun itu 400, rata-rata 413.883 siswa per tahunnya dari tahun 2021. Ya, artinya serapan masuk siswa itu banyak ya. Ya, tahun 2021 itu 438. Sementara hasil siswa baru dari SMP ke SMA di Jawa Barat setiap tahun 2025 ini berjumlah 834.734 siswa. Yang dapat diserap oleh sekolah SMK negeri dengan program tahun 2025-2026 ini hanya 306.345.000. Masih ada 507.000. Ditambah dengan program yang sekarang ya, dengan yang PAPS ini itu baru menyerap 46 sekian. Itu berarti sisanya kemana ya Bung Jotek ya? Ya, sisanya harusnya menurut saya masih di atas jumlah yang dapat diserap oleh pihak swasta, sekolah swasta. Kalau di 1-2 area, karena ini penyebarannya tidak merata se-Jawa Barat, bisa terjadi. Di 1-2 daerah ada terdampak, kami tidak pungkiri itu mungkin bisa terjadi. Tapi jangan digeneralisir. Hal yang kedua Mas, kami mau sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahun itu mengucurkan dana hibah dan juga dana bantuan beasiswa sebesar 623 miliar ya untuk siswa-siswa tidak mampu dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami bahwa yang melakukan gugatan ini kami akan melakukan audit khusus kepada sekolah-sekolah ini yang tergabung kepada 8 organisasi ini. Ya, kemana uang yang disampaikan, apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah maksimal? Oh, ada subsidi atau semacamnya ya? Iya. Kenapa? Ternyata jumlah siswa yang terancam putus sekolah ini setiap tahun tidak berkurang. Padahal pemerintah provinsi di luar dana BOS mengucurkan dana yang begitu besar. Bukan kita tidak ingin berkolaborasi. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kolaborasi mengucurkan 623 miliar setiap tahun. Dan inilah yang Pak Gubernur sampaikan. Kami akan lakukan, katanya Pak Gubernur sampaikan, kami akan lakukan, pemerintah ya provinsi akan lakukan audit khusus kepada sekolah-sekolah yang mengatakan terdampak. Betul nggak terdampak? Apa yang dipakai digunakan tepat sasaran nggak? Nyatanya data anak putus sekolah ini tidak berkurang di Jawa Barat. Dengan situasi itu Mas, makanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya kan, mengambil langkah tadi, PAPS tadi, ya program tadi. Kemudian kalau tadi ditanya, apakah ada ruang komunikasi, ya kan tadi ditanya, apakah ada ruang komunikasi, ya kan? Kami membuka ruang komunikasi, ya, kami sampaikan, ya apa sih tujuannya? Hayu kita sama-sama, tujuannya kita ingin mencerdaskan bangsa kan, sama-sama kan? Oh ini ada problem loh, 199.000 anak tidak mampu. Baik Pak Jotek, saya tangkap apa yang sudah Anda paparkan. Terakhir saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, tadi Pak Jotek juga sudah mengatakan bahwa ada ada dispute sepertinya, ada kucuran dana, ada bantuan kepada pihak swasta, sekolah swasta, tapi yang belum terakomodir atau digunakan dengan baik. Kalau begini, apa yang salah? Dan tadi soal komunikasi juga sepertinya juga belum terlalu baik dilakukan antara kedua belah pihak. Jadi gini, memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jelas bahwa mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20%. Itu dari APBN dan dari APBD. Tadi dari kuasanya Pak Pemprov Jabar itu menyatakan bahwa Pemprov Jabar sudah melaksanakan. Ya, artinya yang disampaikan tadi itu adalah mandatory spending yang 20% itu untuk membantu pendidikan tidak hanya di negeri tetapi di swasta. Nah itu kita sepakat. Tapi yang kedua yang ingin saya katakan bahwa ini kan dua-duanya punya niatan baik. Ingin mencerdaskan anak bangsa. Bagi saya, ya silahkan aja. Sekarang kita selesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Kita duduk bareng, kita cari solusi yang terbaik. Alih-alih saling menyalahkan gitu ya? Iya, nggak usah kita. Ini kan kepentingan kita adalah bagaimana, pertama, menghilangkan angka putus sekolah yang ada di Pemprov Jabar. Pemprov Jabar sudah melaksanakan dengan salah satunya adalah menambah rombel. Kemudian saya juga
tadi dapat informasi bahwa Kang Deddy akan tahun 2026 membangun 100 sekolah. Nah, itu salah satu cara. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga bahwa di Jawa Barat ada sekolah-sekolah swasta yang memang berada di bawah binaan Pemprov Jawa Barat. Ini juga harus diakomodir. Nah, bagi saya, karena ini tujuannya sama, ya maka kita duduk bareng aja. Ayo kita diskusikan jalan keluarnya dan jangan ada yang dirugikan. Itu aja. Ya, alih-alih saling menyalahkan ya begitu, bahwa Bapak mungkin saran dari Pak Halu juga harus didengar bahwa komunikasi yang baik sebenarnya harus dijalin antar kedua belah pihak sebelum lebih lanjut menanggapi soal gugatan-gugatan ini. Baik, terima kasih Pak Irwan, Pak Jutek Bongso dan juga Pak Lalu sudah kami menanggapi bisa. Ya, sedikit saja, singkat saja, waktunya sudah habis. Singkat saja, silakan. Oke. Ya, silakan Mas Irwan. Kami dari penyelenggara pendidikan sekolah swasta sepakat tuh. Ya, kami sepakat tuh adanya audit dan sebagainya. Karena tiap tahun juga harus audit. Termasuk juga sekolah negeri, ya kan, harus diaudit juga. Apalagi infrastruktur, RKB dan sebagainya. Itu saja sih sebetulnya. Tiap tahun juga kami. Ya, berarti audit juga sudah sering dilakukan ya. Dan itu saja, tidak pernah ada masalah berdasarkan catatan Anda. Tiap tahun itu berkala. Ya, intinya soal komunikasi tadi yang saya bilang. Baik, terima kasih Bung Irwan, Bung Jutek dan juga Pak Lalu sudah hadir di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, saya selalu selamat malam. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Sidang lanjutan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ricuh. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.